Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengusiran Baim Wong terhadap seorang kakek tua. Tapi sesungguhnya kita mengajarkan mereka untuk bersantai-santai. Kita mengajarkan mereka untuk tidak bekerja. Itu yang lebih bahaya. Ya tentu itu sangat, ya tentu dia tidak mau kalau kakek tua ini terus-menerus dengan cara seperti demikian. Tapi satu kesalahan yang dimiliki oleh Baim Wong, artinya arogansinya itu loh. Tidak seperti itu. Kita kan diajarkan akhlak, budi pekerti yang baik di dalam Islam. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Yang orang tua itu udah saya kasih kode, minta uang dong. Saya awalnya baik, enggak. Ya, enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin 'asa yakuna khairan minhum. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru kali ini kita mendengarkan berita tentang pengusiran Baim Wong terhadap seorang kakek tua. Apa yang dia lakukan itu? Yang jelasnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu guys. Pokoknya mudah-mudahan berkah karena sedekah dari subscribernya, dari subscribe-nya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan lupa banyak sedekah. Yang penting jangan salah pica. Yang terhits terkece debur Indonesia. Tentu kita paling memukul hati, memilukan. Kenapa sih Baim Wong mengusir kakek-kakek tua? Bukan saya mau mengajari, saya juga ini manusia, masih banyak salah. Al-insanu mahallul hata wa nisyan. Karena kita tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa. Tapi perlu kita mengingatkan satu sama lain. Tidak apa-apa kan mengingatkan. Kenapa Baim Wong seperti demikian? Sudah diklarifikasi di YouTube-nya sendiri bahwasanya memang sih ada salahnya juga. Makanya klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan pandai berbicara sedangkan diri kita ini belum tabayun, belum melihat klarifikasinya. Ternyata orang tua ini juga, kakek tua ini juga mengejar Baim Wong sambil minta duit. Minta duitnya dong Baim Wong. Hal seperti ini yang dilakukan tentu sangat gimana ya, meresahkan sekali. Apalagi mengajar orang untuk tidak bekerja, cuma dikasih duit terus menerus dan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, setelah kita berupaya berusaha, fa iza zamta fatawakkal 'ala Allah. Maka tempat kita terakhir bertawakal hanya Allah. Kalau cuma meminta doang, sampai kapan masih berusaha? Dan ingat bagaimana negara ini bisa kita bangun dengan baik. Kalau kerjanya minta terus, ya gepeng-gepeng begitu banyak di jalan, jangan dibiasakan lah. Ya memang kalau kita sedekah nanti Allah yang tahu bagaimana prosesnya itu, orang mau apakan duitnya. Tapi sesungguhnya kita mengajarkan mereka untuk bersantai-santai. Kita mengajarkan mereka untuk tidak bekerja. Itu yang lebih bahaya. Bagaimana tidak banyaknya muncul penipu-penipu seperti itu. Menipu kita dengan cara tangannya dilipat dan lain sebagainya. Apalagi ini kan tubuhnya sehat walafiat. Tiba-tiba dia datang meminta kepada Baim Wong tanpa bekerja. Ya tentu itu sangat, ya tentu dia tidak mau kalau kakek tua ini terus-menerus dengan cara seperti demikian. Tapi satu kesalahan yang
dimiliki oleh Baim Wong. Artinya arogansinya itu loh. Tidak seperti itu. Kita kan diajarkan akhlak, budi pekerti yang baik di dalam Islam. Tapi bagi kita semua para netizen, bagaimana kita mengomentarinya dengan cara yang bijak. Menasihati orang itu tidak dengan cara membentak-bentak orang, tidak. Bagaimana Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya dengan cara tutur kalimat yang baik, dengan cara kata-kata yang baik. Saya tidak menyalahkan orang yang berkomentar juga, dan saya tidak salahkan juga Baim Wong atau kakek tua ini. Ya, artinya kakek tua juga ini yang datang mendesak Baim Wong meminta, padahal masih mampu untuk bekerja. Dan ada klarifikasi dari Pak RT setempat, warganya katanya dia bukan penjual itu ya, penjual apa yang dia jual itu waktu itu ikrak apa dan lain sebagainya. Wallahu alam. Setelah diklarifikasi ternyata bukan juga. Dan itu mungkin Baim Wong beralasan bahwa dia tidak mau menjadikan orang tua ini hanya santai-santai terus, tak mau bekerja, hanya bekerja untuk minta-minta terus. Itu kemungkinan niat daripada Baim Wong. Oke, saya salut denganmu, karena engkau mengajarkan orang agar tidak berpangku tangan, kerjanya cuma meminta, tidak mau kerja. Makanya kita juga yang mengomentari tentu panas melihatnya. Kalau videonya hanya sementara, sekejap saja kita lihat, tentu panas. Tapi harus diklarifikasi dulu, tabayun dulu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak langsung menuding orang, memvonis tanpa klarifikasi. Itulah kesalahan kita dalam melihat di sosial media atau di konten-konten vlog daripada Baim Wong. Dan sebenarnya baiknya ya, kalau di akun Baim Wong itu atau Baim Paula, itu bagusnya di blur aja wajahnya itu orang tua, supaya tidak menampakkan ke publik ya. Bukan apanya, karena harga diri ini juga agak mahal ya. Di blur aja kah, atau di suaranya di cut atau bagaimana, atau ditutupi lah, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam bahasa kita. Ya itulah manusia yang jelasnya. Mari kita perbaiki permasalahan ini dengan kepala dingin. Jangan tiba-tiba kita juga muncul berkomentar di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya. Masuk ke TikTok, semakin dipanas-panasi, semakin digoreng. Kapan kita berkembang, guys? Kalau selalu berkelahi, bertengkar, belum apa-apa kok bertengkar terus. Banyak komentator yang hebat, padahal sesungguhnya dia belum hebat. Sesungguhnya dia belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Hai orang-orang beriman, jangan kau mencela kaum yang lain, karena belum tentu kaum yang kalian cela itu lebih baik daripada dirimu. Jangan sampai kau lebih buruk daripada dia. Atau kau cemburu, cemburu kau kapan? Makanya ita jolo alemu, lihat diri siapa kita. Jangan kita pandai berkomentar, mengomentari orang sedangkan diri ini belum bagus. Diri ini banyak permasalahan, diri ini masih banyak kekurangan. Kita ini manusia, banyak kesalahan. Kalau manusia mau dicari kesalahannya banyak. Manusia ini tempat salah. Makanya kalau mau dicari kesalahannya tentu ada, tentu banyak. Tapi kalau mau dicari kebaikannya, ya itulah yang harus kita pelajari dulu. Jangan langsung memvonis kiri kanan tanpa klarifikasi. Pokoknya, salah kamu, salah. Itu yang bahaya. Apalagi kita di sini Pak Bambangan Natolo ya. Kalau sudah panas tambah buntu otaknya. Karena kenapa? Karena ya itulah tadi. Mungkin subsidi di Indonesia ini semakin banyak, tapi subsidi di otak ini agak kurang kayaknya. Makanya banyak istighfar lah. Kita banyak istighfar, jangan pandai berkomentar, tapi pandai-pandailah untuk melihat diri. Pandai-pandailah untuk mengklarifikasi permasalahan orang. Oke? Saran saya seperti itu. Pokoknya kita perbanyak saja istighfar lah. Perbanyak saja berzikir kepada Allah. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa yang dilakukan Baim Wong itu pelajaran yang sangat besar bagi kita. Bahwa jangan terus meminta tapi bekerjalah. Berusaha, berupaya. Dan apa yang dilakukan Baim Wong itu terhadap orang tua itu memang sangat-sangat menyakitkan hati. Baim Wong tiba-tiba membentak atau suaranya yang agak tinggi, arogansinya kelihatan. Ya, itu juga kesalahan yang fatal. Kenapa sampai ditampilkan wajah tidak diblur dan lain sebagainya. Kasihan kan orang tua ini jadi korban daripada vlog kita. Itu yang tidak diterima oleh para netizen mungkinnya. Dan tentu konten-konten yang kita lakukan atau memberikan ke orang,
memberi apapun itu, bagaimanapun itu, kita beri kiri kanan, kita mau membantu orang. Ya dari situ mungkin konten-konten itu akhirnya orang nonton, akhirnya dia ketemu kita ya minta kerjanya. Ya itu makanya jangan juga nampakkan hal seperti demikian. Bersedekah itu tidak mesti harus nampak dengan mata. Sedekah itu boleh dengan cara sembunyi, itu lebih mulia daripada yang nampak-nampak seperti itu. Ya tapi ya tentu ada tujuan ya. Pasti yang kita kerjakan itu ada tujuannya. Dan tujuannya itu tentu untuk merancang bagaimana subscriber ini algoritmanya semakin baik. Tapi ya itulah permasalahan. Sekarang ini mari kita jaga persatuan, kesatuan. Jangan mudah terpecah lah, itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Karena Ustaz ini hadir sebenarnya untuk bagaimana menyatukan umat, bukan untuk memecah belah umat, semakin memanas-manaskan, tidak. Bahasa Ustaz ini harus menyampaikan persatuan, kesatuan, kedamaian, dan bagaimana indahnya Islam. Bagaimana dia menghadapi hidupnya, menjalani hidupnya dalam Islam ini indah. Makanya jangan tomo kubiti kana-kanai. Artinya janganlah asal ngomong, asal bicara. Karena keselamatanmu itu bukan tergantung pada akal pikiranmu, tapi keselamatan yang paling utama tergantung pada lidahmu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Karena keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Hati-hati guys. Makanya berbicara itu, berkomentar itu, silakan, Anda berhak berkomentar. Tapi ingat, lihat diri dulu sebelum kita mengomentari orang lebih jauh dan sangat pedis. Kalau mau numpan nebeng untuk viral, ya silakanlah, tidak ada masalah. Tapi dosa tanggung sendiri guys. Jangan sampai kau masuk neraka bagian VIP. Ya itu yang paling berbahaya. Makanya saat ini mari kita perbaiki diri, melihat sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang itu, memberikan nasihat kepada orang, tidak mesti harus ditampilkan lagi untuk memperkenalkan diri bahwa wah saya itu begini, harusnya dia begini. Memangnya kau sudah sempurna? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya untuk merubah satu kaum, sebenarnya itu dari diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan nasib kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Itu. Mungkin kita berniat untuk merubah orang, tapi kalau bukan dirinya sendiri yang merubah dirinya, maka sulit untuk dirubah. Kita cuma bisa berupaya, Allah yang menentukan segalanya. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oke guys, mungkin itu saja dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.